Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa Kedua, episode ke-7. Ngabei Tohjoyo dipanggil ke Kartosuro. Sang Raja Mangkurat Jawi di Kartosuro berkehendak memanggil Ngabei Tohjoyo ke Kartosuro. Sang Raja ingin melihat Ngabei Tohjoyo yang sudah kondang sepak terjangnya selama perang di Surabaya dan sekitarnya. Negeri Gresik yang mempunyai 3 benteng akan diserahkan kepada Tumenggung Gresik. Utusan yang memanggil Ngabei Tohjoyo segera berangkat ke Surabaya. Selama ini Ngabei Tohjoyo menjadi tulang punggung pertahanan pasukan Kartosuro di Sapanjang. Ki Ngabei menjadi panglima andalan pasukan Kartosuro di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kedatangan utusan yang memanggil Ki Tohjoyo membuat hati pasukan di Gresik ciut. Maka mereka memutuskan mundur ke Surabaya. Kapten Bengsing kemudian menata pasukan kumpeni yang ada. Meriam sudah disiapkan di dalam benteng Surabaya. Kapten Bengsing berjaga di Surabaya bersama pasukan dari Madura. Jumlah pasukannya sejumlah 1.000 prajurit. Ki Tohjoyo sudah sampai di Kartosuro dan menghadap Sang Raja. Sang Raja Mangkurat Jawi sangat menyukai penampilan Tohjoyo yang gagah dan pemberani. Berkata Sang Raja, "Hei Tohjoyo, ada berapa prajuritmu?" Yang ditanya menjawab, "Paduka, ada 80 abdi paduka, yang 40 berasal dari Bali, sisanya dari Jawa." Sang Raja sangat bersuka cita. Ki Ngabei telah diberi hadiah kain dan pakaian, 50 senapan dan 4 tong bubuk mesiu. Berkata lagi Sang Raja, "Hai Tohjoyo, jagalah diriku. Engkau sekarang menjadi prajuritku." Ngabei Tohjoyo menyembah, sangat berterima kasih atas segala kebaikan Sang Raja. Ki Ngabei lalu ditempatkan di pondokan beserta seluruh prajuritnya. Sementara itu di Japan, Adipati Joyopuspito sepeninggal sang adik Panji Kartoyudo atau Adipati Sosronagoro menjadi sangat bersedih. Ki Adipati lalu memanggil adiknya yang bernama Adipati Notopuro alias Panji Surengrono yang sedang berbaris di Sapanjang. Adipati Notopuro segera datang menghadap. Sang Adipati kemudian menyuruhnya untuk menyerang Kartosuro dengan membawa prajurit pilihan sejumlah 700 orang. Adipati Notopuro juga sangat marah atas tewasnya sang adik Panji Kartoyudo. Adipati Notopuro bergegas mengerahkan pasukan dari Japan. Perjalanan mereka segera sampai di Sukowati. Mereka kemudian berbelok ke selatan menuju Picis, lalu mendirikan barisan di desa Ngares. Mereka kemudian mengirim utusan ke Mataram untuk memberitahu kepada Panembahan Puruboyo. Panembahan Puruboyo sangat gembira dengan kedatangan pasukan Adipati Notopuro alias Panji Surengrono. Panembahan lalu memberikan Mas Ayu Tiksno Sekar sebagai hadiah. Adipati Notopuro sangat berbesar hati. Sang Adipati kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menjarah daerah sekitar Ngares. Sementara itu di Semarang, Tuan Admiral sudah bertemu dengan Patrih Cokrojoyo. Ki Patih sudah dibebaskan oleh Tuan Admiral. Ki Patih sangat gembira. Segera Ki Patih bersiap-siap untuk pulang ke Kartosuro. Ki Patih lalu membeli pasukan bayaran. Para bupati juga banyak meminjamkan prajurit kepada Ki Patih. Akhirnya prajurit Ki Patih dapat terkumpul sejumlah 1.000 orang. Mereka kemudian diberi pakaian yang indah sehingga tampak berwibawa. Ki Patih kemudian mengumpulkan para bupati pesisir di Semarang. Namun para bupati dari timur belum datang. Di tempat lain, Pangeran Aryo Mataram yang menduduki Pati hendak mengangkat diri sebagai raja dengan gelar Sunan Kuning. Para putra Pangeran Aryo Mataram sudah aktif memperluas wilayah dengan menaklukkan wilayah sekitar, yakni Jepara, Kudus, dan Demak, yang saat itu masih dikuasai Kartosuro. Ki Patih lalu memberi perintah kepada Mangunoneng untuk membujuk Pangeran Aryo Mataram agar menghentikan langkahnya, karena Ki Mangunoneng sangat dekat dengan Pangeran Aryo Mataram. Di Semarang, para bupati pesisir sudah berkumpul semua.
Kipatih dan Tuan Admiral segera berangkat ke Kartosuro bersama para bupati pesisir kiri. Dari pesisir kanan yang ikut hanya Bupati Kudus, Demak, dan Jepara. Singkat cerita, Kipatih dan Tuan Admiral sudah sampai di Kartosuro. Sepanjang perjalanan mereka menjadi tontonan orang. Kedatangan Kipatih disertai 30 orang punggawa. Sesampai di Kartosuro, Kipatih dan Admiral segera menghadap sang raja. Patih Cokrojoyo sungkem kepada sang raja sambil menangis terseduh-seduh, seperti tangis seorang perempuan. Sambil menangis, Kipatih selalu menyebut mendiang sang raja Pakubuwono. Sang raja Amangkurat menjadi ikut bersedih dan merasa sangat kasihan kepada Patih Cokrojoyo. Admiral Bridman berkata, "Paduka, Patih Cokrojoyo berserah hidup mati kepada Paduka. Jika akan dihukum mati pun tak menolak. Namun saya minta Paduka tidak mendengarkan laporan yang tidak jelas. Si Tumenggung Cokrojoyo kalaupun punya kesalahan, sudah pasti saya laporkan kepada Paduka." Sang raja berkata, "Benar katamu, Admiral. Nah, Wak Cokrojoyo, engkau sementara tinggallah dulu di Kadipaten. Rumahmu sudah lama tak ditinggali, pasti rusak." Patih Cokrojoyo berkata, "Mohon maaf Paduka, bila diizinkan hamba ingin pulang ke rumah hamba sendiri. Para prajurit hamba juga ingin pulang ke rumah masing-masing." Tuan Admiral menyambung, "Benar perkataan Kipatih." Sudah diizinkan Kipatih pulang ke rumahnya. Kipatih segera keluar dari istana bersama Tuan Admiral. Para prajurit Kipatih yang dari Kartosuro juga ingin pulang ke rumah masing-masing. Para prajurit lama Kipatih kemudian bergabung kembali. Kipatih kini sudah mempunyai banyak prajurit lagi. Pada pisuanan hari Senin, Kipatih menghadap sang raja. Kipatih Tumenggung Cokrojoyo oleh sang raja kemudian diganti nama menjadi Adipati Danurjo, tetap pada jabatannya sebagai patih. Di antara para punggawa Kartosuro yang masih mempunyai banyak pasukan adalah Pangeran Aryo Panular. Prajuritnya sejumlah 400 orang. Mereka semua prajurit pilihan. Oleh Admiral putra Pangeran Panular yang bernama Raden Surodiningrat diminta untuk menjadi panglima pasukan Kartosuro. Sang raja sangat mengandalkan Pangeran Aryo Panular. Hati pangeran pun merasa nyaman. Sang raja berkehendak menggantikan prajurit yang berada di garis depan. Prajurit yang baru akan ditempatkan di Marebung. Sementara itu, Kiai Tumenggung Mangkuyudo di Kedu menderita kekalahan. 3 Tumenggung pesisir kemudian dikirim untuk membantu. Tumenggung Pemalang, Tumenggung Brebes, dan Tumenggung Tegal. Sebagai pimpinan pasukan bantuan ditunjuk Kiai Aryo Mandurorejo. Mereka segera berangkat menuju Kedu. Di tempat lain, Tumenggung Joyo Sudargo diperintahkan untuk membantu pasukan di Bagelen bersama Ki Kanduruan Wilotikto. Kiai Patih Adipati Danurjo dan Tuan Admiral juga sudah berangkat dari Kartosuro. Adipati Mangkuprojo juga ikut berangkat bersama Adipati Citrosumo dan Adipati Jayaningrat. Juga Raden Surodiningrat sebagai Panglima Kartosuro. Mereka berangkat melalui timur Gunung Tidar dan menuju Soca. Di Waluyu dan Jatisekar mereka terlibat pertempuran melawan pasukan dari Surabaya. Sementara itu pasukan Kartosuro yang menuju Kedu juga sudah terlibat pertempuran. Demikian pula yang dikirim ke Bagelen. Mereka berhasil mendesak pasukan Pangeran Puruboyo yang berada di Banyumas. Pemimpin mereka Ki Tumenggung Martosuro berhasil dikalahkan dan lari ke Kedu bergabung dengan pasukan Mataram pimpinan Tumenggung Sindurjo. Tumenggung Joyo Sudargo sudah berhasil menduduki Bagelen. Demikian pula Tumenggung Mandurorejo sudah berhasil menduduki Kedu. Di tempat lain, pasukan Admiral sudah sampai di Marebung, sudah berhadapan-hadapan dengan pasukan Panembahan Puruboyo. Pasukan Mataram sudah bersiap dengan membuat panggung untuk menempatkan meriam. Kedua kubu hanya saling menembak dengan meriam.